Alif, manjot orang pergi bermain. Alif, dulu lo. Maaf teman-teman, saya tidak bisa ikut bermain. Kijo bulane sing ngenah uli diwi. Nawang kedes gua. Di bahasa Indonesia burung gagak. Melestarikan warisan lokal melalui bercerita. Saksikan acara Mesatua Bali. Setiap minggu hanya di TVRI Bali Media Pemersatu Bangsa. Bencana pohon tumbang terjadi di sejumlah tempat di Kabupaten Karangasem. Gerakan pangan murah di kantor TVRI diburu masyarakat. Om Swastiastu. Saudara, dua topik utama tadi dan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk menemani Anda dalam Bali hari ini. Kali ini bersama saya Dede Setiadi, saudara, inilah Bali hari ini selengkapnya. Kami awali Bali hari ini dari Kabupaten Karangasem, saudara. Hujan lebat dan angin kencang menerjang sebagian besar wilayah di Karangasem pada Rabu dini hari. Akibatnya sejumlah bangunan milik warga di beberapa desa rusak tertimpa pohon tumbang. Pohon tumbang akibat hujan deras terjadi di Banjar Dinas Parangsari Kaje, Desa Duda Utara, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem. Bangunan rumah milik Imade Ribek, bagian atapnya mengalami kerusakan yang cukup parah setelah dihantam pohon kayu jenis bangkoak yang tumbang setelah diterjang angin kencang. Penghuni rumah Niluh Yuliati menyebutkan, sebelumnya terjadi hujan lebat yang disertai angin puting beliung sekitar pukul 03.00 WITA. 1 jam kemudian, Luh Yuliati dan anggota keluarganya dikagetkan oleh suara hantaman keras pada bagian atap rumahnya. Dirinya pun langsung keluar dan melihat bagian atap rumahnya rusak, tertimpa pohon. Jam 4 pagi. Jam 4 pagi ya. Saat itu ada emang angin kencang ya Bu? Ya, ada angin kencang sama hujan deras. Saat kejadian Ibu ada di dalam? Ada. Ada yang luka-luka Bu? Enggak ada. Yang kenapa? Yang kena cuma dapur aja. Dapur yang kena Bu? Ya. Oke. Kerusakannya parah Bu? Di atapnya? Parah Bu ya? Ya. Tidak ada korban jiwa atau luka dalam peristiwa tersebut, namun kerugian ditafsir hingga 15 juta rupiah. Kejadian pohon tumbang juga terjadi di Banjar Dinas Batang, Desa Datah, Kecamatan Abang, dan di Banjar Dinas Teluk-Tuk, Desa Sibetan, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem. Seluruhnya sudah ditangani oleh tim reaksi cepat BPBD Kabupaten Karangasem. Andi Hussein melaporkan.
Jelang Hari Raya Keagamaan, harga cabai di Klungkung kembali mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Kenaikan juga terjadi pada beberapa komoditas sayur mayur lainnya. Menjelang Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri, harga sayur mayur di Pasar Galiran Klungkung kini kembali mengalami kenaikan. Kenaikan paling terasa pada cabai dan bawang. Sempat berada di bawah harga Rp100.000 per kilogram, kini harga cabai merah kembali mengalami kenaikan menjadi Rp105.000 hingga Rp110.000 per kilogram. Harga cabai besar berada di harga Rp80.000, sementara harga cabai hijau jenis bontok Rp60.000 per kilogram. Kenaikan juga terjadi pada bawang merah, bawang putih, dan sayur kol. Tingginya beberapa harga komoditi dapur ini diprediksi karena kurangnya pasokan barang lantaran pengiriman dari Jawa mengalami kendala. Oh, yang itu? Iki 40. Lombok. Lomboknya 40. Kalau hijau, Bu? Yang iki 35. 35 ya. Naik apa turun, Bu, semuanya niki? Naik. Naik niki cabai bontok naik. Lagi berapa, Bu? Lagi 20.000. Lagi 20.000 ya. Kalau bawang putih, bawang merah gimana, Bu? Bawang merah 35 per kilo. Awalnya 30. Sementara sayur hijau saat ini justru mengalami penurunan harga. Awalnya berkisar Rp20 hingga Rp10.000, kini turun menjadi Rp7.000. Kita beralih ke Jemberana, Saudara. Harga sejumlah bahan pokok di Pasar Umum Negara mengalami kenaikan signifikan, terutama pada komoditas cabai. Harga cabai rawit mencapai Rp110.000 per kilogram, naik dari sebelumnya Rp95.000 per kilogramnya. Kenaikan ini disebabkan oleh menipisnya stok cabai di pasaran. Selain cabai rawit, harga bawang merah juga mengalami kenaikan dari Rp32.000 menjadi Rp35.000 per kilogram. Sementara harga bawang putih naik dari Rp35.000 menjadi Rp40.000 per kilogramnya. Harga cabai besar juga melonjak dari Rp40.000 menjadi Rp50.000 per kilogram. Dan tidak hanya itu, komoditas lain seperti tomat juga turut naik dari Rp8.000 menjadi Rp10.000 per kilogramnya. Sementara harga minyak goreng saat ini berada di angka Rp17.000 per liter dan harga telur ayam mencapai Rp1.800 per butirnya. Harga sembako yang naik sekarang bawang putih, bawang merah yang kemarin bawang merah harga 30, 32, sekarang 35. Terus cabai kecil yang kemarin harganya 95, sekarang 110. Ya, terus yang cabai rawit, cabai besar yang kemarin harganya 40, sekarang mencapai 50. Kenaikan harga ini dikhawatirkan akan terus berlanjut jika pasokan tidak segera stabil. Para pedagang berharap pemerintah dapat mengambil langkah untuk menekan lonjakan harga demi menjaga daya beli masyarakat. Sementara itu, Saudara, jelang Idul Fitri dan Nyepi, harga daging terpantau masih stabil. Meski demikian, penjual mengaku pembelian cenderung menurun. Memasuki minggu ketiga bulan puasa, harga daging sapi di bulan Ramadan belum mengalami peningkatan. Harga daging sapi saat ini masih di kisaran Rp110.000 hingga Rp120.000 per kilogram. Pedagang daging sapi Wayan Renung mengatakan, hingga saat ini belum ada lonjakan permintaan yang signifikan. Perharinya pedagang mampu menjual 1 ekor hingga 2 ekor sapi. Mendekati Idul Fitri, harga daging sapi diprediksi mengalami peningkatan mencapai Rp125.000 hingga Rp130.000 per kilogramnya. Segini-segini aja, pas mau hari raya besoknya baru biasanya rame, nggak tahu sekarang nih. Soalnya ada nyepinya itu sekarang. Satu, wah itu ya 2 ekor atau 1 sapi, segitu aja.
Sementara itu, meski tidak signifikan, harga daging ayam mengalami kenaikan. Harga daging ayam kini dijual seharga Rp36 hingga Rp38.000 per kilogram. Pedagang daging ayam, Dewa Putu Oka, mengatakan dirinya mampu menjual 20 kg daging ayam per harinya. Hari biasa 36, itu paling 38 atau 30. Ya. Tidak begitu naik sekali. So kalau musimnya sekarang agak sepi. Tamunya agak kurang sekarang. Pembelinya. Bapak ada hotel ada. Jelang Idul Fitri, kenaikan harga daging kemungkinan akan terjadi sesuai dengan permintaan pasar. Galuh dan Andika melaporkan. Pemerintah menggelar Gerakan Pangan Murah atau GPM secara serentak di 22 titik di Indonesia pada Rabu pagi. Di Provinsi Bali, Gerakan Pangan Murah atau GPM ini dipusatkan di lapangan kantor LPP TVRI Stasiun Bali dan ramai diburu masyarakat yang membeli berbagai kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Gerakan Pangan Murah atau GPM yang dipusatkan di lapangan kantor LPP TVRI Stasiun Bali pada Rabu pagi merupakan upaya strategis pemerintah untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan bagi masyarakat. Gerakan ini bertujuan untuk menekan laju inflasi, memberikan akses bahan pokok dengan harga yang lebih terjangkau bagi masyarakat. Menurut Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, Iwayan Sunada, pelaksanaan Gerakan Pangan Murah atau GPM ini sebelumnya sudah dilakukan di sejumlah titik di Bali dalam beberapa waktu terakhir. Mengingat harga sejumlah komoditas bahan pokok masyarakat kini tengah mengalami kenaikan. Jelang Hari Raya Nyepi dan Lebaran 2025, pihaknya memastikan akan turut memperbanyak intensitas pelaksanaan Gerakan Pangan Murah atau GPM di berbagai daerah di Bali. Dengan kita melaksanakan GPM, Gerakan Pangan Murah ini mudah-mudahan bisa kita intervensi harga-harga, bisa kita tekan harga-harga yang ada di pasar. Nah, ini yang kita laksanakan bukan hari ini saja, itu sudah 3 minggu lalu kita sudah bergerak terus. Kemarin kita laksanakan di Bangli dan di Pasar Kereneng juga sudah kita laksanakan, di Pasar Nyanglan sudah kita laksanakan. Tujuannya adalah satu itu, untuk mengantisipasi kenaikan harga-harga, untuk menekan harga-harga yang tadi, bahan pokok penting itu. Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah atau GPM ini pun menuai antusiasme yang cukup tinggi dari masyarakat. Kedepannya diharapkan pelaksanaan GPM ini tidak hanya dilaksanakan jelang Hari Raya Keagamaan. Sebetulnya ya cukup membantu ya untuk masyarakat, karena kita lihat dari segi harga kan agak miring gitu, lebih murah lah daripada pasar-pasar yang lain gitu. Sebaiknya harus lebih sering, jangan tergantung pada hari raya keagamaan saja gitu loh. Hari-hari biasa pun harus ada gitu. Ya. Adapun komoditas pokok yang dijual dalam Gerakan Pangan Murah ini diantaranya beras SPHP, beras medium, minyak kita, telur, dan berbagai kebutuhan pokok lainnya. Dalam GPM ini lebih dari 20 pedagang dilibatkan dan turut hadir Ketua Tim Penggerak PKK Nyonya Putri Swastini Koster. Yasinta dan Andika melaporkan. Jelang perayaan Nyepi dan Idul Fitri 2025, pemerintah Provinsi Bali memastikan ketersediaan pangan di Bali dalam kondisi aman. Hal ini dilakukan melalui berbagai upaya, seperti mengakomodir pasokan pangan di berbagai daerah, hingga menggencarkan pelaksanaan pasar murah dan operasi pasar. Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali memastikan ketersediaan pangan di Bali aman jelang Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri 2025. Mengingat jelang perayaan Hari Keagamaan yang berdekatan tersebut, permintaan dan kebutuhan masyarakat dipastikan meningkat signifikan. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali Iwayan Sunada menekankan, ketersediaan berbagai bahan pokok, khususnya beras, akan sangat mencukupi dalam mengakomodasi kebutuhan masyarakat selama periode Hari Raya Nyepi maupun Idul Fitri 2025. Pihaknya pun menyebut akan mengawasi ketersediaan pangan di pasaran, distribusi hingga peredaran berbagai komoditas pokok di tengah masyarakat. Selain itu, untuk menjaga stabilitas harga dan mengantisipasi lonjakan permintaan selama periode tersebut, pemerintah Provinsi Bali akan menggencarkan pelaksanaan pasar murah dan operasi pasar di berbagai titik. Dirinya pun mengimbau masyarakat untuk tidak khawatir terhadap ketersediaan pangan di Provinsi Bali. Untuk kesediaan pangan cukup,
terutama kesediaan pangan strategis kita, ya beras terutama itu sangat cukup. Ya karena kita punya carry over kemarin dari tahun 2024 ke 2025 dan target kita Januari, Februari, Maret itu luas panen kita sekitar 60.000 hektar. Jangan khawatir untuk beras, kita jaga betul ya. Pasti kita usahakan surplus, apalagi target tahun ini ya luas tanam kita sekitar 157 hektar. Sementara itu jelang musim kemarau, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali juga menyiapkan berbagai upaya antisipasi dan skema khusus untuk mengelola hasil pertanian di Bali. Yasinta dan Andika melaporkan. Ditlantas Polda Bali siapkan 3 pos pelayanan di sepanjang Jalan Denpasar Gilimanuk. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami. TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Pandemi memaksa kami beradaptasi dan terus berinovasi, sehingga kami terus melangkah. Usaha ini berjalan pertama kali di tahun 2017 pada saat Raja Salman ke Bali, dan pada waktu itu memperkenalkan anyaman ate yang model bulat. Kerajinan ate ini memang dari Desa Adat Gumung terlahirnya, karena itulah kami mencobanya. UMKM kami memang melibatkan seluruh masyarakat yang ada di Desa Adat Gumung, baik orang tua, anak-anak, remaja. Pemasarannya lewat Instagram dan Facebook, dan juga beberapa WA. Mungkin harapan saya untuk UMKM yang baru berjalan tetap semangat dan terus berinovasi sesuai perkembangan zaman. UMKM ini bukan hanya tempat bekerja, ini adalah harapan untuk keluarga kami. Ayo dukung perekonomian rakyat. Pengrajin cerdas, pengrajin sejahtera. Anda kembali menyaksikan Bali Hari Ini. Saudara, Direktorat Lalu Lintas Polda Bali menyiapkan 3 pos pelayanan di sepanjang jalur Denpasar Gilimanuk selama libur musim mudik Idul Fitri dan perayaan Nyepi 2025. Dirlantas Kombes Pol Turmudi mengatakan Gilimanuk adalah wilayah yang dianggap rawan. Dirlantas Polda Bali Kombes Pol Turmudi mengatakan sebanyak 1.000 lebih personil akan disiagakan dalam musim mudik lebaran yang berbarengan dengan perayaan Nyepi tahun 2025. Untuk itu jajarannya juga memberikan perhatian penuh, terutama di jalur Denpasar Gilimanuk yang dianggap rawan. Sebanyak 3 pos pelayanan akan dibangun di sepanjang jalur mudik Denpasar Gilimanuk. Paling rawan tentunya kita antisipasi itu di Pelabuhan Benoa. Gilimanuk. Oh, Gilimanuk. Karena ini kan beririsan dengan Pakubukan ya. Kemudian ada SKB juga tanggal 28 itu dari Ketapang. Alhamdulillah, mudah-mudahan tidak terlalu banyak penumpukan. Semaksimalnya untuk kita bisa dorong keluar ya, karena sampai jam 5 pagi di tanggal 29 mudah-mudahan tidak ada. Berapa total pos pelayanan yang disediakan dari Denpasar ke Gilimanuk? Pasar di Gilimanuk, pos pelayanan kurang lebih ada 3. Oh, 3 aja ya. Sementara sehari menjelang perayaan Nyepi, jajaran Ditlantas bersama lembaga terkait akan memastikan calon penumpang sudah meninggalkan Bali melalui pelabuhan dan memastikan tidak ada calon penumpang yang terjebak saat perayaan Nyepi. Yuda Maruta melaporkan. Kejati Bali pastikan kawal dan dampingi proses berbagai pembangunan di tingkat desa untuk menghindari kebocoran dan penyalahgunaan berbagai kewenangan dalam penggunaan anggaran desa ataupun hibah yang jumlahnya mencapai triliunan rupiah.
Hal tersebut terungkap saat Kepala Kejaksaan Tinggi Bali resmikan 68 Bali Masawitra Jaga Desa dan Omah Restoratif Justice di Kabupaten Bangli dengan tujuan mendekatkan jaksa kepada masyarakat di desa-desa serta memberikan pendampingan hukum dan edukasi guna mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di tingkat desa. Kepala Kejaksaan Tinggi Bali Ketut Sumedana mengatakan, selama ini ada kecenderungan penyalahgunaan dana desa karena ketidakpahaman aparat desa terhadap aturan dan ketentuan penggunaan dana desa. Oleh sebab itu, perlu dilakukan pendampingan. Peresmian Bali Masawitra Jaga Desa dan Omah Restoratif Justice merupakan komitmen Kejati Bali beserta jajaran sebagai bentuk peran kejaksaan dalam memberikan pendampingan, pengawalan dan memaksimalkan pengelolaan keuangan desa serta meminimalkan permasalahan yang dihadapi oleh perangkat desa untuk memberikan manfaat bagi masyarakat desa dan mengoptimalkan Rumah Restoratif Justice sebagai wadah bagi jaksa untuk melaksanakan program jaga desa guna meminimalkan potensi pelanggaran hukum dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat desa. Bukan kepentingan jaksa, tapi ini adalah semata-mata kepentingan masyarakat. Untuk menghindari terjadinya perselisihan secara terus-menerus, jadi kita bikin tepat solusi penyelesaian masalah. Untuk mendampingi agar tidak terjadi kebocoran penyalahgunaan kewenangan dana desa dan hibah di masyarakat desa, kita harus dampingi. Ini juga merupakan bentuk penerapan program Astacita pemerintah pusat, yakni membangun dari desa untuk pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan, sehingga melalui program Jaksa Masuk Desa, seluruh proses pembangunan dapat berjalan dengan lancar untuk kesejahteraan masyarakat. Putu Ratna melaporkan. Saudara, efisiensi anggaran yang dilakukan saat ini tidak boleh menghambat kinerja dan peran strategis media publik seperti TVRI dan RRI dalam menyebarkan informasi positif dari program dan kebijakan pemerintah. LPP TVRI diharapkan dapat lebih aktif mencari sumber pemasukan tambahan seperti pengembangan open space bagi komunitas kreatif di Bali. Rapat kerja DPD RI membahas efisiensi anggaran media penyiaran publik berlangsung di kantor DPD RI Bali. Anggota Komite 1 Bidang Hukum dan Badan Akuntabilitas Publik DPD RI, Arya Wedakarna mengatakan, efisiensi anggaran di tingkat pusat tidak boleh mengganggu tugas utama menyebarkan informasi yang dibutuhkan masyarakat. Dirinya berkomitmen memperjuangkan agar anggaran perubahan 2025-2026 tidak mengalami pengurangan lebih lanjut. Kami berpendapat jangan sampai efisiensi anggaran pusat ini berpengaruh kepada tugas dari terutama RRI, TVRI ini menjadi corong untuk mensiarkan hal-hal baik dari program pemerintah. Setelah ini, nanti setelah Hari Raya, saya akan mengadakan rapat di pusat, saya akan datang ke TVRI pusat dan RRI untuk dapat membantu minimal menyampaikan kalau Bali harus diperhatikan, baik dari sisi kebijakan dan anggaran. Arya Wedakarna sangat mengapresiasi langkah TVRI Bali melakukan terobosan serta menjalin kerjasama dengan sejumlah pihak sehingga tidak terjadi pengurangan pegawai dan semua program tetap Arya Wedakarna sangat mengapresiasi langkah TVRI Bali melakukan terobosan serta menjalin kerjasama dengan sejumlah pihak sehingga tidak terjadi pengurangan pegawai dan semua program tetap berproduksi secara normal. TVRI dan RRI sebagai media publik memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi publik serta mendukung pertumbuhan industri kreatif di Bali. Haris Nyoman Buddha melaporkan. Sejumlah informasi menarik lainnya masih akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Kami memulai aktivitas mengambil usaha di dunia wirausaha sejak tahun 1980. Bermula dari tenun 4, alat tenun ATBM, alat tenun bukan mesin. Memperdayakan khususnya ibu-ibu yang memang pekerjaannya sudah memiliki keterampilan seni tenun. Kami juga memperhatikan 40-50 orang kesejahteraan mereka. Motif, desain, motif ada motif tradisional, kontemporer, yang bernuansa fauna dan flora.
Tantangan yang dihadapi, usia mereka sudah makin menua. Mereka punya kepentingan untuk pelayanan keluarga, punya anak, cucu. Tanamkan rasa percaya diri. Ketekunan di dalamnya, kesabaran juga, yakin akan mewarisi suatu nilai sukses dan mulia. Kami tidak hanya menenun kain, tapi menenun harapan untuk masyarakat sekitarnya. Terima kasih Anda masih menyaksikan Bali hari ini, Saudara. Berbuka puasa bersama menjadi sarana untuk mempererat tali persaudaraan, membangun kepedulian sosial, dan memperkuat rasa solidaritas antar sesama, terutama bagi anak yatim dan kaum duafa. Melalui buka bersama dengan anak yatim dan kaum duafa ini diharapkan dapat meringankan beban mereka yang kurang beruntung, memberikan kebahagiaan dan menginspirasi kita semua untuk senantiasa berbagi, terutama di bulan yang penuh rahmat ini. Ketua Pelaksana Buka Bersama IKMS dengan anak yatim dan kaum duafa Adrian Tony di Masjid IKMS Denpasar Senin malam mengatakan, selain buka puasa bersama juga diberikan santunan kepada anak yatim dan kaum duafa. Kegiatan ini bentuk berbagi IKMS dengan anak yatim dan kaum duafa warga sekitar khususnya. Ketua Umum IKMS Bali Letkol Purnawirawan Hazrizal mengatakan, kegiatan selain untuk berbagi kepada anak yatim dan kaum duafa, juga wahana silaturahmi bagi warga IKMS. Jadi pada hari ini kita menyantunin 250 anak yatim hari ini dan juga kaum duafa, itu termasuk internal dan eksternal. Alhamdulillah acara ini telah kami lakukan dari IKMS ini berdiri, masjid ini ada, dan terus kita berbenah diri tahun per tahunnya untuk menuju ke arah yang lebih baik lagi. Mensupport, mendukung kegiatan beliau sepenuhnya. Kami backup dari Ketua Umum IKMS dan pengurus IKMS. Semoga terima kasih kepada panitia yang dipimpin oleh Pak Adrian, sangat lancar, sangat sukses. Semoga kedepannya kami tetap sukses, tambah besar dan tambah jaya. Ustaz Dr. Kiai Haji Ahmad Bukhari Muslim dalam tausiahnya menyampaikan, Ramadan mengajarkan kita untuk lebih disiplin, sabar, dan peka terhadap kebutuhan orang lain. Ramadan adalah waktu yang tepat untuk membersihkan hati, memperbaiki hubungan dengan sesama, dan mendekatkan diri kepada Allah dengan memperbanyak ibadah, doa, dan amal kebaikan. Dengan menjalani puasa, kita digembleng untuk lebih menjaga diri, menjauhi perbuatan dosa, dan memperbanyak amal saleh. Dalam kesempatan tersebut juga diberikan 300 paket zakat berupa beras 5 kg dari Basnas Provinsi Bali. Yadi Soekarnate melaporkan. Dan berikut kami hadirkan informasi perakiraan cuaca untuk tanggal 20 Maret 2025 yang akan disampaikan oleh anchor perakiraan cuaca BBMKG Wilayah 3 Denpasar, Nimade Orchidia Wulaning. Halo pemirsa TVRI Bali dimanapun Anda berada, berikut kami laporkan update perakiraan cuaca untuk wilayah Bali yang berlaku pada Kamis 20 Maret 2025. Secara umum, wilayah Bali diperkirakan akan mengalami cuaca berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang yang berlaku di sebagian besar wilayah Bali. Selain itu, suhu juga diperkirakan akan berkisar antara 20 hingga 33 derajat Celcius. Dengan angin yang bertiup dominan dari arah barat daya hingga barat dengan kecepatan maksimum mencapai 40 km per jam. Selain itu, kami juga menghimbau kepada masyarakat untuk mewaspadai adanya potensi tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih di wilayah perairan selatan Bali. Sekian laporan cuaca yang dapat kami sampaikan. Saya kembalikan ke studio. Terima kasih dan sampai jumpa. Demikian Bali hari ini, Saudara. Siaran TVRI Bali dapat disaksikan melalui kanal YouTube TVRI Bali Live Streaming, aplikasi TVRI Trends, dan via satelit Telkom 4. Akhirnya, saya Dede Setiadi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih untuk perhatian dan kebersamaan Anda. Tetap saksikan TVRI Media Pemersatu Bangsa. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.